Luar biasa, candi yang diduga runtuh total akibat perang kini berdiri tegak menantang zaman. Di dalamnya ada kisah mengharukan dan mengerikan yang meramalkan bahaya kehancuran bangsa ini. Ialah Candi Banyunibo di Kabupaten Sleman. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di DIY. Dan candi yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat Sri Daracarya dari India menggagas konsep besar matematika, yaitu jika 0 dikali bilangan apapun, hasilnya tetap 0. Yuk, kita ke sana. Dengan berurai air mata, para ibu di kota Rajgir, India, datang menghadap Buddha Sakyamuni. Mereka mengadukan adanya yaksi atau wanita bangsa roh yang menculik bayi-bayi di kota mereka. Buddha yang welas asih tahu pelaku penculikan itu adalah Abhiriti alias Hariti, permaisuri Kubera, raja yaksa yang menguasai kekayaan. Mengapa Hariti menculik anak kecil? Rupanya ia ingin merasakan menjadi ibu sebab dirinya tidak punya anak. Buddha pun menyembunyikan satu yang diculik Hariti, yang paling disayanginya. Gagal menemukan sang bocah, dengan hati remuk Hariti menghadap Buddha. Saat itulah Buddha mengatakan bahwa kesedihan yang Hariti rasakan juga dirasakan oleh semua ibu yang kehilangan anaknya. Tersadar, Hariti pun mengembalikan semua anak yang ia culik dan mengikuti jalan Buddha. Buddha menganugerahinya nama Jagatmata atau ibu segala alam. Betapa bahagianya Hariti karena ia bukan lagi wanita tanpa anak, melainkan ibu pelindung dari anak-anak di semua alam. Kisah ini berasal dari tradisi lisan Buddhis aliran Theravada yang sangat populer di Asia Tenggara. Tapi bukan satu-satunya kisah tentang Hariti, dewi yang dipuja sebagai pelindung anak-anak dan keluarga. Ada kisah lain yang agak serem yang dipahat di sebuah candi Jawa. Dan saya curiga mengandung ramalan leluhur akan kehancuran bangsa ini. Juga cara mencegahnya. Seru mas, berangkat yuk. Candi Buddhis di kaki perbukitan Boko. Dari pusat kota Jogja, kami menempuh 1 jam perjalanan karena Candi Banyunibo berjarak 20 km. Cuaca cerah, namun tidak begitu panas karena jelang senja. Candi ini dikelilingi lapangan luas, asik buat piknik. Ada yang mengatakan Banyunibo berarti banyu tibo atau air jatuh. Namun sebenarnya itu bukan nama asli candi ini. Nama itu diciptakan kemudian berasal dari bahasa Jawa Baru. Yuk, kita masuk ke lokasi. Wah, halamannya berpaving dan candinya lumayan besar. Makin memancing penasaran kan? Kompleks Banyunibo terdiri dari 1 candi induk yang menghadap barat, ditemani 3 pewara atau candi pengiring yang berderet di sisi timur dan 3 lainnya di sebelah selatan. Lihat, di puncak candi induk ada stupika atau stupa mini. Berarti candi Buddhis ya mas? Pinter. Di sisi utara ada struktur tembok, artinya dulu candi Banyunibo dikelilingi pagar. Baik pagar keliling maupun candi-candi pewaranya berbahan tufa atau batu putih yang tidak setahan andesit. Gak heran, kerusakan di candi pewaranya begitu parah. Mari kita lanjut ke sana. Siapa tahu ramalan kehancuran Indonesia yang kita cari tersembunyi di puing-puing batu. Dulu ini adalah deretan stupa, dan ini susunan percobaan stupanya. Candi induk Banyunibo terbuat dari batu andesit. Seakan menyiratkan bagi orang Jawa kuno, andesit lebih bernilai dari batu tufa. Meski keduanya sama-sama piroklastik atau batuan yang terbentuk dari bahan vulkanik. Nah, di candi induk ada tangga lebar yang menjulur dari antarala atau lorong pintu masuk. Yang mengawal sepasang makara atau gajah mitologis yang hidup di air sebagai lambang dunia bawah atau kamadhatu. Dunia bawah diwujudkan sebagai prasada atau penunjang candi yang dihias motif pelipit datar, sisi gentah, dan belah rotan. Bahkan, perbinggaan atasnya punya 2 pelipit padma atau ogief. Bidang datarnya berhias purnakalasa yang indah, aneka bentuk floral yang nyaris realis, dan motif kertas tempel layaknya batik. Jujur, ini batur terindah yang pernah saya lihat. Purnakalasa sendiri menyimbolkan kemakmuran dan penciptaan alam semesta yang pernah kami ulas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, di sisi utara, timur, dan selatan ada saluran air atau jaladwara berbentuk makara. Gak cuma itu, prasada ini juga dihias berbagai antefik yang indah. Tapi ramalan kiamatnya gak ada mas Asisi. Nah,
Coba kita cek badan candi yang merupakan wujud alam tengah, yakni rupa dhatu. Mungkin ada di sana. Dalam kosmologi Buddhis, rupa dhatu adalah dunia yang sudah terbebas dari dosa, namun masih berbentuk alam materi. Gak heran bila di sini dipahatkan figur-figur tokoh suci, yakni para bodhisattva. Ada penampil kosong di tiap sisi badan candi yang saya duga berisi arca-arca Buddha Tathagata, yakni Amoghapasa di utara, Ranasambhawa di timur, dan Aksobhya di selatan. Tiap relung diapit jendela besar dan gawangnya diisi perempuan yang bersila memegang teratai. Sosoknya mirip Apsari, tapi karena ia menduduki Padmasana, agaknya ia dewi yang dipuja, bukan sekedar pelayan surgawi. Kemungkinan sosok perempuan ini adalah Dewi Tara, bodhisattva wanita. Jika benar, maka lubang jendela di bawahnya tentu menggambarkan sunyata atau kekosongan yang merupakan manifestasinya. Badan Candi Banyunipa banyak dihiasi pilaster atau hiasan berbentuk pilar, seolah menggambarkan alam kedewataan. Candi induk Banyunipa tidak memiliki lubang sumuran yang biasanya digunakan untuk meletakkan peripih. Mungkin karena candi ini bersifat Buddhis. Menariknya, di halaman paling utara berderet sekumpulan artefak. Misalnya, artefak-artefak indah ini, kepala Makara, kemuncak Langkan, bahkan catra yang merupakan puncak dari stupa. Yang bikin kaget nih, ada arca-arca Nandi dari batu andesit. Padahal Nandi merupakan sapi tunggangan Dewa Siwa, sementara Candi Banyunipa bersifat Buddhis. Kemungkinan mereka dikumpulkan dari wilayah sekitar. Kayaknya ramalan kiamat yang kita cari sejak tadi ada di dalam, Mas. Yes, mari kita masuk. Tahta tiga Buddha di jantung Banyunipa. Garbhagraha atau ruang utama candi ini cukup lega. Ya gimana gak lega, ada sirkulasi udara yang lancar jaya dari 8 jendela besar. Nah, ada 3 relung kosong di dinding utara, timur, dan selatan, yang kemungkinan tempat meletakkan arca. Saya duga relung timur yang paling besar berisi arca Buddha Sakyamuni. Sementara bagian utara dan selatan masing-masing berisi Lokeswara dan Vajrapani. Kok bisa begitu, Mas Asisi? Kitab Sangyang Kamahayanikan menyebut bahwa Adi Buddha atau hakikat tertinggi yang tidak terlihat menyatakan diri sebagai Sakyamuni. Nah, dari tubuh Sakyamuni keluar Lokeswara di sebelah kanan dan Vajrapani di sebelah kiri. Mereka bertiga pun disebut Ratnatraya yang merupakan manifestasi Buddha, Dharma, dan Sangha. Lalu, mereka mewujud menjadi para Tathagata yang tadi saya duga mengisi relung-relung di penjuru mata angin. Jujur nih, di Candi Banyunipa, saya menemukan banyak figur manusia yang pahatannya masih kasar, alias belum tuntas. Kira-kira kenapa ya seperti itu? Candi korban perang. Kapan dan siapa yang membangun candi ini tidaklah jelas. Namun dari atapnya yang berbentuk sisi genta, mirip Candi Semar. Candi Semar adalah salah satu bangunan pada kompleks percandian Arjuna di dataran tinggi Dieng, di mana menurut catatan JF Seltema pernah ditemukan prasasti Hanasima berangkat tahun 809 Masehi. Berita ini memberi kita gambaran bahwa percandian Arjuna di Dieng dibangun pada kisaran abad 9 Masehi. Maka, berdasar kesamaan bentuk atapnya tadi, kita bisa menduga bahwa Candi Banyunipa pun dibangun pada periode yang sama dengan kompleks percandian Dieng, yakni abad 9 Masehi. Mengenai percandian Dieng yang merekam kejeniusan leluhur kita membangun candi-candi megah, silakan klik tautan pada link di atas atau di deskripsi. Pada tahun 1932, Candi Banyunipa ditemukan dalam kondisi runtuh parah. Ia dibukar selama 36 tahun, merentang dari 1942 hingga 1978. Itu pun hanya candi induk yang berhasil dipulihkan. Dari banyaknya batu tambahan yang tidak ori, bisa kebayang nggak betapa parah kerusakannya dulu? Menurut arkeolog Agus Arismunandar, runtuhnya Candi Banyunipa kemungkinan imbas dari geger Walaing, yakni konflik antara Rakai Walaing Pukumbayoni yang menguasai perbukitan Poko dengan Maharaja Medang Rakai Kayuwangi. Alasannya, karena lokasi candi ini sangat dekat dengan candi-candi yang menjadi bagian dari konflik tersebut, seperti situs Ratu Poko, Stupa Dawangsari, Candi Barong, situs Kupolo, dan Candi Ijo. Perang berdarah memperebutkan perbukitan Poko ini pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi kapan nih kita bahas ramalan kiamatnya, Mas? Tenang, tadi ada tuh di lorong masuk, tapi kita lewatin. Kalian sudah siap? Ramalan kiamat di lorong candi.
Di dinding selatan Antarala atau lorong masuk Candi Banyunipo terpahat relief yang belum tuntas sempurna. Anatomi badan, mahkota, dan aksesorisnya belum didetilkan. Tapi karena ada kinara-kinari di sekitarnya, sosok ini jelas dewata. Diduga kuat, ia Faiz Ravana alias Kubera atau Jambala, pasangan Hariti yang dipuja sebagai dewa kemakmuran. Nah, berhadapan dengan relief Faiz Ravana, terdapat relief unik berisi kerumunan anak-anak. Wah, kayak kita dong. Aku bukan anak-anak. Sayang, relief ini belum selesai dipahat, juga tidak lengkap. Alhasil, perlu ditambal batu-batu baru. Tuh, ada anak yang menggelayut di pohon. Di tengah-tengah mereka, seorang perempuan sedang duduk. Siapa ya dia? Dialah Hariti, yang dipuja sebagai pelindung anak-anak dan keluarga. Namun sebenarnya membawa ancaman menakutkan. Berhubung Candi Banyunipo beraliran Buddha Mahayana, kisah Haritinya beda banget dengan yang saya ceritakan di awal video ini. Siap-siap mengkerut. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menyingkap kisah seram di balik sosok Dewi Hariti. Dan benarkah Candi Banyunipo menyimpan ramalan akan kehancuran bangsa Indonesia? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Buah delima setara nyawa manusia. Kota Rajgir di India geger karena banyak anak tewas mengenaskan. Mereka diculik dan dimangsa raksasa bernama Hariti beserta anak-anaknya. Merasa iba pada para ibu korban, sang Buddha yang kebetulan tinggal di kota yang sama, lalu menyembunyikan Pinggala, anak bungsu yang paling disayangi Hariti. Putus asa mencari, Hariti pun menghadap Buddha. Engkau bersedih karena kehilangan satu dari ratusan anakmu. Bagaimana perasaan orang tua yang kehilangan anak tunggalnya? Seketika Hariti pun tersadar. Ia menerima ajaran Buddha dan menjadi pelindung anak-anak di dunia. Sebagai ganti anak kecil, ia memakan buah delima. Merah delima. 5. Umur memang gak bisa bohong. Buddha pun memberinya kemampuan mengusir kekuatan jahat dan menyembuhkan penyakit. Sehingga Hariti juga dipuja sebagai pelindung wanita melahirkan. Nah, ternyata cerita dari tradisi Buddha Mahayana inilah yang lebih populer di Nusantara ketimbang versi Theravada di awal video ini. Namun keduanya, sebagaimana hampir semua kisah bernuansa Buddhis, mengusung tema yang sama, yakni turning atau perubahan dari jahat menjadi baik. Berarti Hariti menjadi dewi yang baik ya? Nggak juga. Ingat, Hariti digambarkan sebagai yaksi, makhluk roh yang dianggap mampu berbuat baik, tapi juga punya sisi usil dan jahat. Ya, mungkin mirip loginya MCU. Karena Hariti adalah pelindung anak-anak, ia pun menjadi ancaman dan pembalas bagi mereka yang membuat anak-anak menderita. Masih ingat ramalan kehancuran bangsa yang saya singgung di awal video? Nah, di Candi Banyunipo, relief Hariti yang dikelilingi anak-anak, bolehlah kita manai sebagai pengingat dari leluhur. Jika anak-anak tidak kita rawat dengan baik, apalagi kita lecehkan dan kita rusak masa depannya, maka Hariti akan turun tangan menghancurkan bangsa ini. Ya, masuk akal sih. Kalau anak-anak dirusak, otomatis bangsa kita akan hancur, karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Dewi Hariti ini the real power of emak-emak ya? Di Candi Hindu ada Hariti juga nggak, Mas? Dewi Hariti versi Hindu. Hariti adalah dewi dalam semesta Buddhis dan hanya dipahat di 2 candi Buddhis, yakni Candi Banyunipo dan Candi Mendut. Menurut saya, karena Hariti adalah pasangan Faiz Ravana atau Dewa Kuwera, maka Hariti pun merefleksikan kekuatan yang dimiliki Dewa Kuwera, yakni kekayaan dan kemakmuran. Jadi, boleh dibilang, bagi orang Jawa kuno di masa Medang, anak dan keluarga dihitung sebagai kekayaan dan kemakmuran. Hariti pun dipuja sebagai Dewi Kesuburan. Wah, jangan-jangan dari sini asal pepatah banyak anak banyak rezeki, Mas. Nah, dalam semesta Hindu Vaishnava, peran Dewi Kesuburan ini diisi oleh Dewi Laksmi atau Dewi Sri, pasangan Dewa Wisnu. Di aliran Siwa beda lagi. Yang bertugas adalah Dewi Parwati alias Dewi Uma, yang disimbolkan di candi-candi Siwa sebagai Yoni. Ketika Hindu lebih berkembang, bahkan melebur dengan Buddha di masa Majapahit, pemujaan pada Hariti semakin luntur. Serius, gak ada Hariti di Majapahit? Ada, tapi nggak banyak. Misalnya, arca terakota yang disimpan di Museum Trowulan. Masyarakat akhir Majapahit yang didominasi Hindu Siwa malah tergila-gila pada Durga Ranini dan aneka kisah ruat, seperti yang pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi.
Agaknya di masa Majapahit akhir, gagal punya keturunan dianggap kemalangan yang hanya bisa diobati dengan ruat, bukan memuja Hariti. Yah, Hariti lenyap deh. Padahal aku suka kisahnya. Tunggu dulu. Hariti sebetulnya masih lestari di Bali. Berikut kisahnya. Dewi Hariti versi Bali. Di Bali ada mitos Men Brayut yang bersama pasangannya, yakni Pan Brayut, punya 18 anak. Sejarawan Stutterheim menganggap sosok ini adalah perkembangan dari Hariti. Apalagi ikonografi arca Men Brayut mirip sama Hariti, perempuan yang dikelilingi anak kecil, serta dipuja untuk mendapat banyak keturunan. Tapi di Jawa benar-benar hilang ya? Yap, beda nasib dengan Durgarani ini. Sosok Hariti tidak eksis dalam kisah pewayangan pasca Majapahit. Sosoknya seakan terhapus dari memori masyarakat Jawa di zaman kesultanan dan kolonial. Relief Hariti di Candi Mendut malah menjadi objek ritual untuk mendapat keturunan, hanya karena ada anak kecilnya. Nah, di daerah Sobat Asisi, ada gak mitos atau legenda yang mirip Hariti dan Men Brayut? Share di komen ya, untuk memperkaya wawasan kita. Kisah Hariti berasal dari India dan menyebar bersama berkembangnya ajaran Buddhisme. Di Tiongkok, dia masuk dalam 24 dewa pelindung yang menghiasi aula Mahavira di kuil dan biara Buddhis. Di Jepang, Hariti dikenal sebagai Kishimojin, pembawa kebahagiaan dan pemberi keturunan. Kisahnya pun beragam, namun yang paling populer adalah versi Theravada dan Mahayana, seperti yang ada di video ini. Bedanya, dalam versi Theravada, Hariti tidak punya anak. Sementara dalam versi Mahayana, Hariti punya 500 anak kandung. Ujung-ujungnya, kedua kisah ini menobatkan Hariti sebagai ibu bagi semua anak, bukan hanya anaknya sendiri. Yang jelas, setelah menerima ajaran Buddha, baginya anak kandung bukan lagi standar kebahagiaan, melainkan sebuah kemelekatan yang harus dilampaui. Dan reliefnya di Candi Banyunibo mengingatkan kita akan pentingnya menyiapkan generasi mendatang. Anak-anak bukan sekedar sumber kebahagiaan kita, seperti dalam pikiran Hariti yang egois, melainkan pembentuk nasib suatu bangsa, seperti yang mungkin dipahami Hariti setelah ia bertobat. Maka, jika tidak ingin bangsa ini hancur, rawatlah anak-anak kita dengan baik, pahatlah jiwa mereka dengan cinta, rasa hormat, dan welas asih, agar mereka menjadi generasi yang bahagia, percaya diri, dan mampu merangkul perbedaan, serta membawa masa depan bangsa ini pada kegemilangan, bukan konflik dan kehancuran.